Oke, kuliah minggu ini masih tentang desain, lanjutin minggu yang kemarin. Kuliah minggu kemarin berhenti di sini untuk pemetaan fitur aktor dan fiturnya. Untuk minggu ini kalian saya akan beri contoh untuk membuat mockup plus IRD-nya. Jadi minggu kemarin saya sudah bilang di contoh punya saya ini untuk masuk ke aktor-aktornya dibutuhkan sebuah login. Maka form pertama yang saya bikin adalah form login. Jadi kalian saya suruh nanti bikin mockupnya keseluruhan fiturnya yang saya nanti tampilkan sebagai sebagian fitur. Contoh di sini ada login, ada username sama password. Nanti nggak ada bagiannya, jadi otomatis username-nya apa, nanti di searching di bagiannya apa, nanti langsung otomatis masuk ke aktor apa. Setelah login, kemudian ada form untuk registrasi pegawai baru. Jadi misalkan nanti ada pegawai yang baru, jadi masuk ke fitur di sini. Dan fitur di administrasi untuk manage data pegawai. Fitur ini yang saya pakai. Manage data pegawai di sini. Jadi ada nomor induk pegawai nomor induk karyawan diisi ini nanti otomatis. Jadi kalau otomatis nanti saya beri shift saya kasih warna ini, jadi otomatis muncul sesuai urutan, nggak perlu diisi. Kemudian ada nama, alamat, telepon, username, password sama bagiannya. Pak. Bagiannya ini nanti langsung milih, bentuknya select. Bagiannya ada dua, administrasi atau satunya saya lupa, bagiannya petugas medis. Bentuknya select. Ini untuk form registrasi pegawai baru. Ada form lain, yaitu form untuk registrasi pasien. Jadi ketika pasien baru nanti ada form sendiri, fitur sendiri. Ada form untuk nomor registrasi, otomatis keisi. ID pasiennya keisi otomatis. Nomor KTP diisi, alamat telepon, banyak nomor rekam medis nanti otomatis. Jadi saya belum kasih warna, nanti akan otomatis di generate by system. Tanggal registrasi juga di generate by system. Nama admin di sini akan generate by system. Siapa yang login nanti langsung otomatis nama adminnya muncul di sini. Ini untuk form pasien baru. Untuk kunjungan saya bagi jadi 3 level sesuai kebutuhan di sini. Di sini ada kunjungan 1, 2, 3 step kunjungan. Kunjungan yang pertama ini yang mengisikan adalah administrasi. Kunjungan 2 di sini adalah bagiannya petugas medis. Yang ketiga baru dokter. Jadi setelah pasiennya registrasi, setelah registrasi pasien tersebut akan ditanya masuk ke fitur yang lain, yaitu fitur kunjungan baru. Nomor kunjungan otomatis generate, tanggal generate, nomor induk administrasinya, NIK-nya, bagiannya yang tadi yang login akan otomatis juga. Di sini tulis ID pasiennya berapa, ID pasien yang dapat tadi setelah registrasi. Polinya milih, select. Kemudian setelah poli milih select, dokternya juga milih dokternya mau kemana. Ketika sudah disubmit, maka datanya akan seperti ini contohnya. Jadi contoh kunjungannya saya beri nomor kunjungan K1, tanggalnya, ID pasien, nama pasiennya di sini, poli,
nomor 6 dokternya sama statusnya. Status level 1 berarti data kunjungan pertama sudah dilaksanakan. Jadi ketika nanti bagian yang lain ketika masuk ke petugas medis input data kunjungan ini, ketika input data kunjungan maka dia akan masuk tampilannya seperti ini untuk petugas medis. Akan ada banyak nomor nantinya, tangga pasien di sini akan banyak. Ketika dia mau mendata maka tinggal diklik button ini update level 2, maka formnya akan muncul seperti ini. Kalau tadi NIK-nya untuk administrasi, sekarang NIK-nya untuk petugas medis. Diinputkan datanya, tinggi badan, berat, suhu, dan tensi darahnya berapa. Setelah diinput maka akan disubmit maka datanya nanti akan terekam dalam di sini. Jadi setelah ini disubmit, saya ulangi, setelah level 2 nya disubmit maka datanya akan muncul di sini. Di sini tampilan ini akan muncul ketika logonya sebagai dokter. Jadi dokter, aktornya dokter. Ketika input data kunjungan maka akan tampil di sini. Ini level 2 untuk kunjungan. Jadi setelah masuk ke level 1, level 2 nya selesai diinputkan oleh petugas medis, level 3 nya nanti yang ngisi adalah dokter. Jadi ada banyak pasien nantinya, tinggal dipilih siapa aja yang belum. Di sini ada nomor antriannya. Tadi contohnya data yang K1 ini, kunjungan K1 ini belum ke dokter, maka dokter nanti tinggal klik update level 3, akan muncul tampilan seperti ini. ID dokter akan otomatis generate tergantung login dokternya, dimasukkan gejalanya apa, terus diagnosa awalnya apa. Setelah gejala diinputkan, diagnosa awal diinputkan, akan ada 3 tombol lagi, submit, resep dokter, atau tindakan. Kalau ada resep maka diklik resep, tindakan maka akan tinggal cuma diklik tindakan. Untuk tindakan nggak saya inputkan. Contoh di sini yang saya kasih contoh adalah resep. Jadi ketika diklik resep maka akan tampil form ini. Ini form untuk resep. Di fitur resep nanti akan ada nama resepnya. Nama resep mungkin diisi obat batuk, aturan minumnya tulis di sini, keterangan tulis di sini, jenis obatnya ditulis di sini. Di sini dipilih jenis obatnya, dipilih racikan atau non racikan. Kalau non racikan langsung diisikan nama obatnya apa, jumlah satuannya apa, kemudian tinggal ada klik submit. Kemudian ada add atau tambah. Kalau ada banyak resep tinggal diklik tambah. Belum lektor. Masih an. Nah,
form yang ini diklik add. Kalau misalkan pengen nambah resep akan diklik add. Jadi nanti seharusnya nanti kurang lengkap ini. Jadi saya ulangi, ini untuk, jadi ada dua fitur untuk resep ada dua. Kalau non racikan, untuk non racikan obatnya tinggal diklik, diisi nama obat, satuannya apa. Kalau mau nambah tinggal diklik lagi, akan muncul form yang sama seperti ini. Kalau obatnya nanti racikan, maka akan muncul form yang lain. Nama resepnya apa, sama aturan minum, keterangan jenis obat. Bedanya kalau racikan nanti kita bisa ngisi nomor 1, nama obatnya, dosisnya 5 mili atau 5 gram. Contohnya seperti ini. Kalau racikannya ada banyak, nama resepnya ada banyak. Racikan pertama mungkin racikan obat pilek, satunya racikannya resepnya namanya obat batuk, maka tinggal di add tambah, nanti datanya harusnya hilang, nanti diisi lagi. Kalau sudah ini untuk fitur yang resep, untuk tindakan nanti kalian bisa mengkira-kira sendiri seperti apa, harusnya hampir sama. Jadi setelah semua datanya dimasukkan di fitur ini, ketika disubmit maka akan muncul fitur transaksi pembayaran. Ini untuk bagiannya di admin. Jadi admin ketika masuk fitur transaksi pembayaran akan ada pasien-pasien yang sudah masuk ke level 3. Jadi pasien datang ke admin nanti tinggal di klik bayar. Untuk klik bayar maka akan muncul seperti ini contohnya. Nomor struk, NIK otomatis, nama struknya otomatis, nama pasien otomatis, alamat pasien otomatis, data ini semuanya otomatis muncul. Ini juga otomatis, semua datanya sudah masuk ke level 1, 2, 3. Dari sini total tagihannya otomatis muncul. Total bayarnya otomatis, total tagihan sama total bayar sama, ini bukan total bayar tapi bayarnya berapa, kembalinya berapa, otomatis. Kemudian diklik bayar, langsung keluar struk pembayarannya. Tugas pertama kalian bikin mockupnya untuk semua fitur programnya, fitur sistem informasinya. Tugas pertama itu. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang pembikinan IR dari desain-desain yang sudah kita bikin. Saya akhiri dulu, setelah ini saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.